Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktek emulsi minyak gurami. Anggota kelompok: Dika Wirantika, Novian Dwi Lestari, Nabila Cahyani, Yulia Rosita Ezlin, Baik Zil Padzriani. Definisi emulsi. Definisi emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdipresi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Emulsi adalah suatu dispersi di mana fase terdipresi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur. Dalam batasan emulsi, fase terdipresi dianggap sebagai fase dalam dua medium, pendispresi dianggap sebagai fase luar atau fase kontinu. Berdasarkan fase terdispresi, emulsi terbagi: emulsi minyak dalam air MA atau OW, fase minyak terdipresi dalam fase air. Emulsi air dalam minyak AM atau WO, fase air terdispresi dalam fase minyak. Berdasarkan Jurnal Ilmiah Kefarmasian, formulasi emulsi minyak ikan gurami sebagai suplemen makanan. Pendahuluan. Ikan merupakan salah satu dari sekian banyak bahan makanan yang dibutuhkan manusia. Ikan sangat bermanfaat bagi manusia sebab di dalamnya terdapat bermacam zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, seperti protein, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2. Ikan gurami mengandung protein dan lemak yang cukup tinggi, yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kandungan protein daging ikan gurami adalah 19% dan 2,2 kandungan lemak. Dalam pengambilan ekstrak dari minyak ikan terdapat beberapa metode yang digunakan, salah satunya yaitu metode rendering. Rendering merupakan teknik pengambilan minyak ikan dengan cara pemanasan. Lemak akan mengapung di permukaan sehingga dapat dipisahkan. Pemanasan yang dilakukan terdapat dua metode, yaitu rendering basah, direbus, dan rendering kering di oven. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode rendering basah, karena metode ini cukup efektif terhadap ikan berlemak tinggi dan dalam jumlah besar. Minyak ikan gurami atau Ospronemus gaurami L dapat dibuat dalam bentuk sediaan kapsul dan emulsi. Sediaan minyak ikan gurami dalam bentuk kapsul kurang efisien karena bau dan rasa dari minyak ikan tersebut masih kurang menyenangkan. Minyak ikan gurami mempunyai karakteristik yang sangat khas, terutama bau dan rasa yang tidak menyenangkan. Maka dipilihlah sediaan emulsi yang bertujuan agar bau dan rasa dapat tertutupi dengan menambahkan pewangi dan perasa. Pemanfaatan minyak ikan gurami masih sangat terbatas karena kualitas minyak ikan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk bidang kesehatan. Minyak ikan gurami akan diformulasikan dalam bentuk sediaan emulsi sebagai suplemen makanan sehingga pemanfaatan ikan gurami lebih beragam. Penggunaan emulsi tipe minyak per air merupakan suatu cara pemberian sediaan oral yang mudah diterima untuk zat dalam bentuk cair-cairan yang tidak larut dalam air seperti minyak ikan gurami. Selanjutnya, pemanfaatan minyak ikan gurami masih sangat terbatas karena kualitas minyak ikan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya untuk bidang kesehatan. Minyak ikan gurami akan diformulasikan dalam bentuk sediaan emulsi sebagai suplemen makanan sehingga pemanfaatan ikan gurami lebih beragam. Penggunaan emulsi tipe minyak atau air merupakan suatu cara pemberian sediaan oral yang mudah diterima untuk zat dalam bentuk cairan-cairan yang tidak larut dalam air seperti minyak ikan gurami. Berikutnya terdapat metode yang terdiri dari alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama seperangkat alat gelas
Yang kedua, alat ekstraksi rendering basah. Yang ketiga, kromatografi gas. Yang keempat, sentrifugator. Dan yang kelima, spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi ikan gurami atau seluruh bagian ikan yang diperoleh dari peternak Cilacap, omega 3 standar, omega 6 standar, NaOH 0,8, arang aktif, KOH 0,1, etanol 95%, HCl 0,5, kelarutan, indikator PP, asam asetat, kloroform, dan iodium. Untuk selanjutnya yaitu terdapat prosedur kerja. Yang pertama, ekstraksi minyak ikan gurami menggunakan metode rendering basah. Ekstraksi dilakukan dengan metode rendering basah. Rendering merupakan suatu cara pengolahan ikan untuk mengambil minyak atau lemak dari bahan yang diduga mengandung minyak atau lemak dengan pemanasan yang tinggi, yaitu pada suhu 105 derajat Celcius selama 30 menit. Minyak dari hasil ekstraksi kemudian dilakukan proses sentrifugasi dengan kecepatan putaran 7000 rpm selama 20 menit. Yang kedua, formulasi minyak ikan gurami. Twin 80 dilarutkan menggunakan aquades panas 75 derajat Celcius dengan menggunakan magnetic heater stir kecepatan 100 rpm atau larutan 1. Langkah yang berikutnya, aspartam, perasa jeruk, dan pewarna oranye dilarutkan menggunakan aquades atau larutan 2. Kemudian santan gam dikembangkan dengan aquades panas atau larutan 3, lalu campurkan larutan 1, larutan 2, dan larutan 3 sampai homogen. Yang ketiga, evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan emulsi yang dilakukan meliputi uji organoleptis, uji pH, uji viskositas, uji tipe emulsi, dan uji stabilitas dengan dimasukkan ke dalam fase air sedikit demi sedikit dengan bantuan magnetic heater stir sampai terbentuk emulsi minyak ikan gurami. Untuk selanjutnya, formulasi yang digunakan mengacu pada penelitian yang dikemukakan oleh Kurniawan tahun 2013 sebagai berikut. Dari hasil proses rendering basah ini didapat rendemen minyak sebesar 1,064% dari bobot total ikan gurami dengan bobot minyak kasar yang didapat sebanyak 212,72 gram dan bobot total ikan seberat 20 kg. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nabila Cahyani. Hasil pembahasan 1. Ekstraksi minyak ikan gurami menggunakan metode rendering basah. Proses ekstraksi daging ikan gurami menggunakan metode ekstraksi rendering basah. Dalam penelitian ini menggunakan rendering basah dalam proses ekstraksinya, karena metode ini menghasilkan rendemen lebih tinggi dibandingkan dengan hasil ekstraksi minyak ikan dengan metode rendering kering. Rendering basah menggunakan suhu sebagai media ekstraksinya. Ketika diberi suhu yang panas, minyak akan keluar dari badan ikan. Minyak yang dihasilkan kemudian dilakukan sentrifugasi selama 20 menit dengan menggunakan kecepatan 7000 rpm. Span 80 dan minyak ikan gurami dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius. Dihomogenkan dengan magnetic heater stirrer atau fase minyak. Yang kedua adalah formulasi emulsi minyak ikan gurami. Pembuatan sediaan emulsi minyak ikan gurami menggunakan 3 buah formula. Masing-masing formulasi dibedakan dari jumlah twin 80 dan span 80 yang digunakan. Tujuan memvariasikan konsentrasi twin 80 dengan span 80 yaitu untuk memperoleh formula dan stabilitas fisik yang memenuhi persyaratan sebagai sediaan emulsi setelah berada dalam sediaan. Nah, gambar di samping merupakan hasil formulasi sediaan emulsi 3 formula.
Selanjutnya yaitu uji organoleptis. Tabel 2 ini menunjukkan hasil uji organoleptis emulsi formula 1, formula 2, dan formula 3. Uji organoleptis ini meliputi bau, warna. Nah, pada uji organoleptis ini, formula 1, formula 2, dan formula 3 memiliki hasil yang sama, di mana memiliki warna oranye, sedikit berbau khas, dan homogen. Selanjutnya, uji viskositas. Viskositas merupakan nilai yang menunjukkan satuan kekentalan medium pendispersi dari suatu sistem emulsi. Pengukuran viskositas ketiga formula pada spindel 64 dengan kecepatan 100 rpm menunjukkan bahwa formula 1 pada hari kedua 1554 CPS, sedangkan formula kedua pada hari kedua 3192, formula ketiga pada hari kedua yaitu 2190. Sedangkan pada hari ketujuh formula 1 1632, pada formula kedua pada hari ketujuh 3240, dan formula ketiga pada hari ketujuh yaitu 2264. Selanjutnya, pengukuran pH. Hasil pengukuran pH pada sediaan emulsi dilakukan dengan menggunakan pH meter universal. Pengujian pH bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pH emulsi dengan pH seluruh cerna sehingga dapat diadsorben oleh lambung. Berdasarkan rentang pH saluran cerna yaitu antara 5 sampai 7. Dari hasil pengujian pH, seluruh formula yang dibuat memiliki pH yang sama yaitu 5,0. Uji tipe emulsi minyak ikan gurami. Pengujian tipe emulsi dengan metode warna menggunakan pewarna larut air minyak methyl blue. Pengujian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa fase luar emulsi minyak dalam air dapat diencerkan. Penambahan methyl blue pada emulsi tipe minyak dalam air menyebabkan emulsi tersebut berwarna biru secara merata. Adanya variasi konsentrasi emulgator tidak berpengaruh pada tipe emulsi minyak ikan gurami. Hal ini ditunjukkan hasil uji tipe emulsi semua sediaan mempunyai tipe emulsi minyak dalam air. Karena bahan aktif dan basis kecil sehingga pelepasan bahan aktif semakin mudah. Uji stabilitas emulsi. Uji sentrifugasi merupakan alat yang sangat berguna untuk mengevaluasi dan meramalkan sel life suatu emulsi dengan mengamati pemisahan fase terdispersi karena pembentukan krim atau penggumpalan. Hasil dari ketiga formula tersebut terjadi sedikit pemisahan fase setelah dilakukan uji sentrifugasi. Formula 1 memiliki kestabilan yang lebih baik dibandingkan formula 2 dan 3. Dilihat dari pemisahan yang terjadi. Bisa dilihat dari gambar di sebelah. Kesimpulan. Dari ketiga formula tersebut, yang paling cocok untuk dibuat emulsi adalah formula yang ke-1 dengan konsentrasi twin 80 yaitu 3,6% dan span 80 0,4%. Seluruh formula memiliki sifat organoleptis yang sama yaitu warna oranye, sedikit berbau khas, minyak ikan gurami, homogen, memiliki pH 5,0. Viskositas dari ketiga formula yang dibuat berturut-turut 1554 CPS, 3192 CPS, 2190 CPS. Formula 1 memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan formula 2 dan formula 3. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.